Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi di antara manfaat menghadiri maulid supaya kita mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama yang mau saya sampaikan di Jumat pagi penuh berkah ini adalah ajaran tentang menyambung tali silaturahim. Tahajud malam tak tinggal, khatam Quran, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin. Tapi kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Rauf beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua, untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustadz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal. Ini Ustaz Somad ini cuma mengajak orang aja, menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja, dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen diberi? Hah? 60. 60 kali 100 mak 6 juta. Kupak juga itu. Insya Allah itulah bekal kita menghadap Allah, insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar Sambu, dijualkan, duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk? Gak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid, pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah, sampai hari kiamat pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru diberingin inilah ada orang sedekah RX King. Usangka tadi RX King ini mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustadz Hadi, Ustadz Hadi, ini apa ini? Kok ada RX King di depan? Ini mau dilelang Ustadz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap?
Yang mau angkat sekarang. Duitnya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akadnya ini Pak Ustaz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah RX King. Karena yang punya RX King ini mau mati masuk surga, ikut RX King-nya sekalian. Bapak Ibu yang di mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, wakafkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemarin pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau aku wakafkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dicari duit pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pergi ke sawah pagi-pagi, masih bisa dibedakan. Ini orangnya, ini kerbaunya. Pas balik sore, sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan, busuk. Dibelikan pakaian, lapuk. Wa ma akalta fa'afnaita, yang kau makan, busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai, lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segera jumpa jodoh. Wah, makin kuat amin ini. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya, makin kuat kedengaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mata memandang padi kita, kalau mati kita, sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Betul? Apa yang betul ini? Ada orang mati makan lontong sayur? Mana ada? Sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Yang kekal abadi hanyalah sodakoh. Apa pula somat? Sodakoh itulah yang menolong kita. Menangis ibu di tepi liang lahat. Ini lantai tanah. Suami di bawah. Kata Ustadz yang membacakan talqin, ibu jangan menangis ya bu, macam hantu kedengar. Kenapa ibu menangis kuat kali? Baik lupanya laki ibu ini, tak baik Ustadz. Dan kenapa ibu nangis? Sikit kali warisannya. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu. Kalau saya mati, kira-kira yang mengiringi saya ke liang lahat ini banyak atau sedikit? Banyak jamaah mengiringi ke liang lahat. Tapi yang mau menemani ke dalam cuma satu. Anak menantu kawan sahabat jamaah pulang. Yang menemani cuma satu, yaitu adalah amal soleh. Amal soleh itulah yang mengalir. Maka Bapak Ibu yang ikut membangun masjid, maka mengalirlah pahalanya pagi, petang, siang, dan malam. Mengalir itu bahasa Arabnya jariyah, maka disebut dengan amal jariyah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa di antara Bapak Ibu yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Saya tak sanggup saya menjaga anak saya 24 jam. Pergi dia sekolah, na'udzubillah, cabut dia sama kawannya, pergi dia ke mall, jalan dia ke sana, jalan dia kemari, handphonenya dikuncinya kamar. Mana tahu kita? Yang sanggup menjaga anak kita 24 jam tinggal satu, namanya pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, tidak ada tawar menawar, harga mati. Anak wajib masuk pesantren. Kau anakku, kau keponakanku, kalau mau ku akui anak, mau ku akui keponakan, masuk pesantren. Kalau kau tak masuk ke pesantren, ku pecat kau jadi anak, ku pecat kau jadi keponakan. Garang kali Ustadz ini, galak kali Ustadz ini, keras kali Ustadz ini. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Tolonglah Pak Ustadz,
Anakku sakau. Mabuk ganja. Mabuk, saking inginnya mabuk. Mau beli sabu-sabu tak ada. Mau beli ganja tak ada duit. Dicampurnya kopi pakai spiritus. Diminum. Rencana mabuk. Mati. Nimda teh mata ya bawati. Mampus. Duit banyak. Dibelikan anak motor. Sayang anak, belikan motor. Wah, maghrib. Imam sedang sholat di masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata ibu-ibu di belakang? Mampus namanya. Diaminkan dia mah. Amin. Oke. Kok langsung mati tak apa-apa, setengah mati. Berkunang-kunang di ruang ICU 3 bulan, menghabiskan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punya anak perempuan, lebih khawatir susah hati. Takut dia dibawa pacarnya, disuntikkan pula obat penenang dari bawah, dikasih pil tidur. Menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang lebih mudah lagi menjaga kerbau sekandang. Betul, Bu? Betul semua kata orang. Maka tidak ada jalan lain. Saya senang sekali bisa sampai ke pesantren Ar-Raudhah ini. Biasanya pesantren itu pakai pagar. Pesantren Ar-Raudhah tak perlu dipagar. Mau lari kemana anak-anak? Mau lari ke sawah kalian? Insya Allah selamat anak bapak ibu semua di sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi nanti di akhir zaman fitnahnya luar biasa. Dan kita sekarang sudah sampai di akhir zaman. Zaman emak saya, waktu menjaga saya, membesarkan saya, bebannya tidak sesulit kita sekarang menjaga anak-anak kita. Betul, Pak? Betul, Bu? Zaman saya dulu belum ada internet, belum ada TV dengan segala macam. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Masih bekaki lagi TV waktu itu, belum kena amputasi. Sekarang udah ditempel di dinding semua, tipis gara-gara diet. Dulu TV-nya besar, acaranya satu. Sekarang TV-nya kecil, acara dulu dari pagi sampai sore itulah ditonton. Kemana? Tak bisa berpindah ke lain channel. Sekarang tak ada lagi orang nonton TV, asik mengalih-alih aja. Pindah, alih, pindah tuh tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pendidikan pesantren. Di Maroko tak ada pesantren, tapi di Indonesia kenapa kita masih bertahan? Karena ada pondok pesantren yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka tinggalkanlah amal-amal yang baik. Maka saya yakin dan percaya anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang besar nih, yang pakai baju-baju pramuka, yang ganteng-ganteng pakai peci. Masya Allah, ini nampaknya calon-calon menteri nih. Mereka inilah masa depan, Pak. Mereka inilah yang akan jadi pemimpin 20-30 tahun akan datang. Kalau Bapak Ibu ini semua akan mati ini, betul. Yang hidup itu cuma kami aja. Mereka inilah nanti yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Beringin tahun 2053. Mereka pulang kampung setelah jadi gubernur Sumatera Utara, setelah jadi menteri di Jakarta. Ingat dia, dulu waktu kecil aku dibawa hujan-hujan yang ceramah waktu itu Ustaz Somad. Maka sekarang aku ingin mengenang memori masa kecilku dulu. Maka diambilnya baju pramukanya dulu, dipakainya udah tak muat lagi. Dia buat juga acara tablik akbar di depan pesantren Ar-Raudhah. Diteleponnya ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Mesti hidup Ustaz? Masih lah. Bisa Ustaz tablik akbar ke kampung kami. Di mana? Di Beringin. Beringin yang berantu itu. Bukan Pak Ustaz, ini nama kampung. Tak ada antunya lagi Pak Ustaz. Udah tahfiz Quran, Ar-Raudhah, tempat Ustaz Abdul Hadi. Oh iya, ingat. I'm coming. Hari ini kita sedang mencetak sejarah untuk anak-anak kita. Itu anak-anak yang ibu bawa. Hujan-hujan berpayung, hujan-hujan dikasih plastik. Sampai megap anak itu. Rupanya mukanya pun ditutup juga bu plastik. Semua kita ini punya masa lalu. Saya tahun 1992 dibawa emak angkat saya dari Sungai Sekambing. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin. Anak kecil kelas 2 SMP. Kelas berapa nak? Kelas 6. Besar sedikit dari kalian. 2 tahun lagi kelas 2 SMP. Begitulah dulu saya dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin. Sekarang tua pula saya dari Ustadz Fadlan lagi. Akhirnya kita akan berjumpa. Tapi alhamdulillah pertemuannya tetap di tempat yang baik.
30 tahun yang lalu saya belajar ke rumah beliau. Hari ini kami berjumpa di majelis yang baik. Jadi 30 tahun akan datang, 2053, saya akan satu majelis dengan anak-anak kita ini. Anak-anak yang pakai baju pramuka, lambangnya kelapa. Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak jengkol? Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak toge? Kenapa mesti kelapa? Karena kelapa lah yang bisa tumbuh dimanapun dicampakkan. Betul? Ambil ibu kelapa besok, pejamkan mata, campakkan aja kemana. Insya Allah tumbuh dia. Begitu juga dengan anak-anak. Dimanapun dicampakkan tumbuh. Dan kelapa, kalau dia sudah tumbuh, tidak ada yang terbuang. Akarnya, batangnya, daunnya, sampai pada pucuknya dipakai untuk selama janur kuning belum berdiri, masih milik bersama. Dibuat untuk ketupat, dibuat untuk hari raya, dibuat untuk acara pesta. Lidinya untuk sapu lidi kalau banyak. Kalau sebatang, mencongkel kayak gini. Buahnya luar biasa, buah kelapa. Kenapa? Buahnya di atas, bisa pula ada air di dalamnya. Kapan malaikat menyuntikkan air ke dalam? Minumlah air kelapa muda untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Dan kelapa kalau sudah jatuh dari atas, jatuhnya itu penuh dengan perjuangan. Kelapa dari atas jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Gedebu. Mana ada jatuhnya lembut? Gedebu. Kelapa bencong itu. Kelapa jatuh dari atas. Setelah jatuh dari atas, sabutnya dikoyak-koyak. Kelapa itu tidak mulus, tidak mudah perjalanannya. Sabutnya dikoyak, dicabik-cabik. Setelah dicabik-cabik, dibelah batok kelapa. Membelah batok kelapa dengan belakang parang. Lepak. Baru belah. Setelah dibelah, dikukur tanpa ada merasakan perasaan. Mana ada orang mengukur kelapa pakai perasaan? Apalagi tukang kukur itu sambil ngobrol pula. Ya betul kata kau, udah habis, sudah burungnya tinggal pantainya juga. Jatuhnya menyakitkan. Sabutnya dikoyak-koyak, disobek-sobek. Batok kelapa dipukul. Setelah itu dikukur. Setelah dikukur, diramas. Diperas. Akhirnya keluarlah santan, lalu dimasak pakai gulai. Kau sudah kita cerita meniti Elion. Dinikmati orang santan. Yummy. Itu setelah perjuangan yang luar biasa. Orang taunya siapa itu? Ustaz Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi, penghafal Quran, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Siapa itu Ustaz Fadlan? Ustaz Fadlan Zainuddin adalah juara internasional, imam besar, pimpinan Pondok Pesantren. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Itulah maka simbolnya pohon kelapa. Ingat baik-baik, itu nanti akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam saya berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Ngasih khutbah Jumat lagi nanti, habis itu tausiah nanti asar, habis itu tausiah lagi malam, nanti hari Sabtu 3 lagi, pagi siang malam, hari Ahad 3 juga lagi, pagi siang malam, hari Senin 3 juga lagi, pagi siang malam, macam makan obat. Hari Senin nanti terakhir Tanjung Tiram, habis Tanjung Tiram Kisaran, habis Kisaran baru jalan darat pulang ke Pekanbaru. Kapanlah Ustaz istirahat? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Di akhir majelis ini, majelis orang beriman, majelis orang baik-baik semua. King ini ada yang membeli, cuman dia malu takut riak. Nanti selesai acara baru dia datang ke Ustaz Abdul Hadi insyaallah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan niat baik, berdirilah pondok pesantren beserta Masjid Ar-Raudhah insyaallah. Keluar para penghafal Quran dari pesantren ini yang sanad penghafal Quran. Siapapun anak yang hafal Quran di pesantren Ar-Raudhah, sanadnya bersambung ke Ustaz Abdul Hadi, dari Ustaz Abdul Hadi bersambung kepada Syekh Azra'i Abdul Raud, dari Syekh Azra'i bersambung kepada Syekh Hijazi, sampai kepada Imam Hafiz, kepada Imam Hafs an Asim, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menghafal Quran bersanad. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, sambung silaturahim. Siap sambung silaturahim? Pelajaran yang kedua, menolong agama Allah dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Menolong agama Allah dengan harta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kuasa, kita adalah hamba Allah. Hamba kuasa akan berakhir 5 tahun, paling lama 10 tahun.
Hamba harta akan berakhir ketika mati ditinggalkan. Tapi kalau hamba Allah sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat, sampai ke surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sultan-sultan Delhi, tak ada yang kita kenang, tak ada yang kita ingat. Tapi Sultan Delhi yang membangun Masjid Raya Al-Masud Medan, sampai hari ini mengalir pahalanya. 100 tahun lebih, 1905, 1906, sekarang sudah tahun 2023, berarti 100 tahun lebih, 1 abad mengalir pahalanya. Presiden Indonesia banyak, tapi Presiden Indonesia yang mengalir pahalanya sampai hari ini, yang membangun Masjid Istiqlal, Presiden Insinyur Soekarno. Maka kalau mau panjang berkah, bangunlah masjid. Saya tak sanggup bangun masjid Pak Ustadz. Jangan bangun satu masjid, ikut membangun tiangnya, ikut membangun atapnya, ikut membangun semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memasukkan duit ke plastik tadi mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Kemana plastik tadi hilang? Tolong yang membawa plastik naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Ustadz menyepelekan kami yang di bawah ini. Udah naik? Oh udah, Masya Allah. Nampaknya saya pun kena tagih juga ini. Saya janjikan tadi, saya kasih 100 sak semen. Nanti saya transferkan insya Allah. Saya cicil selama 2 tahun. Langsung cash insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau kita mati menghadap Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau amal duit sedekah, dan kita di majelis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga Saya tak suka solawat Ustaz Somad. Ustaz bersolawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ya tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua Pak Ustaz. Bersolawat pakai lagu bagus. Bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau bersolawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya bersolawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukti nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insya Allah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar laki siang anak siang bisa? Insya Allah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak siang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak riba, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sodako. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya.
Janganlah Pak Ustadz, kasar kali Ustadz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila! Oh, cuma 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP Pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah Pak Ustadz, kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustadz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya, amin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insya Allah, amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys, Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nabi yang ngomong. Bapak Ibu percaya? Terserah kalian, mau tak percaya masuk neraka.